Ya, pemirsa terima kasih masih setia di Insert Pagi. Nah, hari ini tepatnya di tanggal 12 Maret 2020, tepat dengan diperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, seperti kita ketahui penyakit ginjal ini merupakan salah satu penyakit yang bisa dibilang cukup mematikan juga ya. Jadi, betul, saat mematikan. Jadi, ini harus benar-benar jaga badan banget, jaga kesehatan terutama ya, gitu. Betul sekali, karena memiliki dampak yang sangat luar biasa pemirsa ya apabila tidak ditangani dengan tepat. Dan itu juga kenapa sih orang bisa kena sakit ginjal gitu ya? Karena kan suami saya kan dokter ginjal, Pak. Betul sekali. Jadi itu sebenarnya itu adalah dimulai dari gaya hidup yang sangat tidak memperhatikan diri sendiri, seperti kurangnya air minum, ya kan. Terus udah gitu kita tidak berolahraga gitu, tidak menjaga kesehatan. Dan hari ini akan dijelaskan nih bagaimana sih kalau yang harus kita lakukan apabila kita mempunyai salah satu dari sakit ginjal itu. Dan katanya pasien yang beresiko besar itu penyakit yang sudah mempunyai riwayat diabetes, katanya begitu. Salah satunya seperti itu. Seperti apa pemirsa, ini dia untuk Anda. Tahukah pemirsa bahwa hari ini atau tanggal 12 Maret 2020 adalah peringatan Hari Ginjal Sedunia? Biasanya, setiap tahun akan ada peringatan Hari Ginjal Sedunia dengan melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah terus menggencarkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ginjal. Setiap tahun kita merayakan Hari Ginjal Sedunia, yaitu pada setiap hari Kamis, Kamis minggu kedua, itu kita merayakan Hari Ginjal Sedunia untuk meningkatkan awareness ya, kewaspadaan kita kepada penyakit ginjal. Jadi memang penyakit ginjal ini adalah masalah kesehatan global ya. Jadi dari data dari International Society of Nephrology, jadi perhimpunan ahli-ahli ginjal sedunia, itu didapatkan bahwa kurang lebih 850 juta itu pasien menderita yang disebut penyakit ginjal kronik. Dan data menunjukkan sekitar 10% dewasa itu menderita penyakit ginjal kronik. 10% dewasa. Nah, dari 10% ini 9 dari 10-nya ternyata nggak mengetahui bahwa dia menderita penyakit ginjal kronik. Penyakit ini memang sejenis penyakit yang tidak menular, namun memiliki dampak yang luar biasa jika tidak ditangani secara serius. Gagal ginjal, penyakit komplikasi, penyakit jantung, dan stroke adalah beberapa penyakit yang akan diderita jika penyakit ginjal kronik tak diatasi. Bahayanya, penyakit ini justru bisa mengakibatkan kematian. Hal ini yang juga sempat dialami oleh Ibunda Meisya Siregar. Ya, menurut aku yang harus kita sayangin selain organ-organ yang lain gitu ya, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang concern dengan hal-hal hati-hati nanti stroke apa segala macam, tapi kita lupa kalau ginjal itu salah satu organ yang paling penting juga untuk kita jaga. Mamaku tuh salah satu orang yang meninggal akibat gagal ginjal. Kenapa bisa gagal ginjal? Karena bukan sakit ginjal tapi karena diabetes. Kenapa diabetes bisa gagal ginjal? Karena waktu itu mamaku menolak untuk insulin tapi meminum obat dalam jangka waktu yang lama sehingga berimpact ke ginjalnya. Jadi di masa-masa terakhirnya yang penyakit diabetesnya udah puluhan tahun diderita, tapi yang bikin meninggal itu adalah gagal ginjalnya. Sebenarnya, sebelum semakin parah, penyakit ini bisa ditangani. Lantas, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pengobatan? Ya, jadi kalau sudah gagal ginjal itu ada dua cara pengobatan ya, modalitas kita bilang, bahwa ada transplantasi yang pertama, yang kedua adalah dialisis ya. Dialisis, orang bilang cuci darah, ini ada dua juga, ada hemodialisis yang dikerjakan di rumah sakit ya, dan ada namanya peritoneal dialisis atau CAPD, itu bisa dilakukan di rumah pasien ya. Yang transplantasi ini memang masih terbatas ya, jadi karena memang memerlukan donor, sehingga diperlukan donor, sedangkan donor itu harus datang dari keluarga atau yang mempunyai hubungan di luar keluarga, tapi intinya harus secara sukarela ya, tidak ada paksaan, tidak ada jual beli. Nah, ini yang menjadi salah satu menjadi halangan juga ya, kendala, sehingga memang transplantasi walaupun saat ini sudah berkembang juga di kita.
Dari sebuah data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tahun 2018 terdapat peningkatan untuk pasien yang aktif melakukan pencucian darah. Walaupun memakan biaya yang cukup besar, jumlah tahun 2018 mencapai 132.000 pasien. Biasanya, penyebabnya penyakit ginjal tidak bisa diketahui secara pasti jika tidak dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi, pasien yang memiliki risiko tinggi mengidap penyakit ginjal kronik adalah pasien yang sudah memiliki riwayat penyakit diabetes. Dari data yang kita punya, begitu pula di luar negeri, data yang 2018 itu, pasien-pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis ini penyebab yang paling pertama adalah diabetes. Diabetes jadi penyakit gula. Yang kedua ada hipertensi, yang ketiga yang disebut penyakit glomerulonefritis atau peradangan di ginjal. Jadi pasien yang berisiko untuk terjadi gagal ginjal yang pertama adalah pasien yang dengan diabetes. Di Hari Ginjal Sedunia ini, pemirsa patut mengetahui cara-cara pencegahan agar terhindar dari penyakit ginjal kronik. Caranya pun dibagi berdasarkan tingkat penyakitnya. Jika penyakit sudah cukup parah, yang bisa dilakukan adalah dengan memeriksakan gula darah dan tekanan darah. Ada beberapa cara untuk kita menjaga kesehatan ginjal kita ya. Tadi pertama yang berisiko tadi ya, pasien-pasien dengan diabetes, hipertensi, karena tadi kan penyebab gagal ginjal yang menjalani hemodialisis itu dua hal ini, kalau diabetes dan hipertensi. Kalau dua hal ini bisa dikelola dengan baik gitu, mudah-mudahan bisa menghambat untuk terjadinya gagal ginjal. Jadi pasien yang diabetes dan hipertensi harus kontrol secara teratur, mengontrol gula darahnya dan juga mengontrol tekanan darahnya ya, secara dengan baik untuk mencapai targetnya, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan ginjalnya. Pentingnya menjaga kesehatan organ tubuh yang salah satunya adalah lambung juga menarik perhatian beberapa selebriti. Mereka pun memiliki cara tersendiri untuk menghindarkan diri dari penyakit, khususnya penyakit lambung. Penyakit ginjal itu kayaknya juga banyak diderita sama teman-teman yang di entertainment nih. Karena ya itu sibuk kerja, karena udara dingin, teman-teman yang kantoran lah khususnya yang mungkin terbiasa kena AC, akhirnya lupa minum karena konsentrasinya ke kerja. Ya anyway kan sebenarnya itu karena kebiasaannya berubah yang harusnya tidak seperti itu. Balik lagi, begitu beranjaknya umur, akhirnya kita ngukur diri, ngukur dari makanan, ngukur dari kegiatan, ngukur dari olahraganya, berusaha semaksimal mungkin lah. Sekarang zaman udah berubah, tapi kalau di Indonesia, analisa aku, orang-orang tuh sekarang apalagi yang tinggal di kota-kota, cara berpikirnya juga ada lebih pintar kok. Di sini mudah-mudahan kita bisa banyak belajar bahwa Hari Ginjal ini bisa mengingatkan kita untuk lebih baik lagi menyayangi ginjal dengan apa, minum yang banyak, membatasi penggunaan obat-obat yang tidak penting, penggunaan suplemen chemical yang nggak perlu mungkin buat kita, juga menjaga kalau ada riwayat penyakit yang bisa berimpact ke ginjal itu juga harus dijaga. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah terkena sakit ginjal, semangat terus, semoga cepat sembuh, semoga bisa balik lagi ceria, terus tetap harus semangat pokoknya yang paling penting, dan jaga terus kesehatannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin di luar sana masih sering banyak yang rokok atau jarang minum air putih, coba dirubah lagi gaya hidupnya lebih sehat untuk ngurangin rokok, terus juga minum air putih yang banyak supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita juga gitu. Jika pemirsa memang belum memiliki keluhan penyakit ginjal, tentu harus benar-benar menjaga kesehatan dengan berbagai cara, seperti yang disebutkan berikut ini. Menjaga berat badan yang ideal juga salah satu upaya untuk menjaga kesehatan ginjalnya. Kalau orang-orang yang mempunyai berat badan lebih atau obesitas ini mempunyai resiko untuk terjadi gangguan ginjal juga. Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur ini juga bisa menjaga kesehatan ginjalnya. Jadi olahraga yang teratur ini juga untuk mempunyai efek terhadap kesehatan ginjal. Lalu minum yang cukup, minum air yang cukup. Jadi bukan minum yang banyak, minum yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Biasanya
orang dewasa itu sekitar 2 liter ya. Kalau udah usia lanjut biasanya nggak terlalu banyak lagi, 2 liter biasa sampai cukup 1,5 liter itu udah cukup. Lalu juga selanjutnya tidak merokok atau stop rokok. Merokok ini juga bisa mengganggu kesehatan ginjal. Ya, lalu berikutnya adalah diet. Ya, diet yaitu diet dengan makanan yang seimbang ya, karbohidratnya, proteinnya gitu ya. Lalu buah dan sayurnya dengan seimbang, ini bisa juga menjaga kesehatan ginjal. Yang berikutnya adalah memeriksakan kesehatan ya. Jadi kita harus memeriksakan kesehatannya untuk mengetahui kesehatan ginjal, apalagi yang berisiko, misalnya tadi ada riwayat keluarga yang penyakit ginjal gitu ya, atau pernah, apalagi kalau muncul gejala ya. Jadi memeriksakan diri, karena tadi 9 dari 10 yang punya penyakit ginjal kronik tuh nggak tahu dia sakit ginjal.